Lalu yang kedua, dhaiful akhlak aul adab. Jangan sempat kita tinggalkan anak cucu kita lemah akhlaknya, lemah moralnya, lemah adabnya. Hari ini kita lihat bagaimana dekadensi moral. Bukankah baginda Rasul ingatkan, sayati ala ummati zamanun, nanti akan datang di satu zaman, di satu masa, la yabqal islama illa ismun. Nanti akan datang di satu masa Islam ada tapi hanya tinggal nama. Wala minal qur'ana illa rasmun, Quran ada tapi hanya tinggal pajangan-pajangan saja. Inilah yang dikhawatirkan baginda Nabi. Banyak umat Islam tapi hanya tinggal nama, nilai-nilai Islam jauh dari umat Islam. Hari ini anak-anak muda kita, anak-anak kita telah dirusak dengan games online. Game-game yang dibuat oleh orang-orang kafir Yahudi merusak pemikiran, nilai-nilai Islam yang ada di rumah kita. Lebih senang anak-anak itu melihat handphone daripada melihat Al-Quran. Lebih senang anak-anak itu membaca handphone daripada membaca Al-Quran. Maka inilah yang kita khawatirkan. Jangan sempat yang disampaikan Nabi, nanti Islam ada. Banyak umat Islam tapi nilai-nilai Islam hilang dari umat Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Quran yang saya bacakan tadi adalah surah An-Nisa ayat 9. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana agar kita jangan sempat meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah di belakang kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, jangan sempat mereka lemah. Inilah yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, maka hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang apabila mereka meninggalkan min khalfihim di belakang mereka dzurriyyatan di'afa, keturunan-keturunan yang lemah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada 5 hal yang tidak boleh lemah. Yang pertama, jangan sempat kita tinggalkan anak cucu kita adalah dhaiful aqidah aul iman. Jangan sempat kita tinggalkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita lemah akidahnya atau lemah imannya. Islam mengajarkan ketika lahir harus diajarkan kalimat tauhid kepadanya. Maka ketika anak-anak lahir, kalau dia laki-laki diazankan, kalau dia perempuan diiqamatkan, atau azankan di telinga kanannya, iqamatkan di telinga kirinya. Begitu anak yang baru lahir, dengarkan kepada mereka kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka ketika muazzin mengumandangkan azan, anak lahir laki-laki diazankan, qomatkan ketika perempuan, atau kalau dia laki-laki atau perempuan, azankan di telinga kanannya, iqamatkan di telinga kirinya. Maka kalimat tauhid yang pertama kali didengarkan anak cucu kita. Sebelum mereka mendengarkan apa-apa yang ada di dunia ini, maka kalimat yang pertama kali didengarkan kepada anak cucu kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu yang kedua, dhaiful akhlak aul adab. Jangan sempat kita tinggalkan anak cucu kita lemah akhlaknya, lemah moralnya, lemah adabnya. Hari ini kita lihat bagaimana dekadensi moral. Bukankah baginda Rasul ingatkan, sayati ala ummati zamanun, nanti akan datang di satu zaman, di satu masa, la yabqal islama illa ismun. Nanti akan datang di satu masa Islam ada tapi hanya tinggal nama. Wala minal qur'ana illa rasmun, Quran ada tapi hanya tinggal pajangan-pajangan saja. Inilah yang dikhawatirkan baginda Nabi. Banyak umat Islam tapi hanya tinggal nama, nilai-nilai Islam jauh dari umat Islam. Hari ini anak-anak muda kita, anak-anak kita
telah dirusak dengan games-games online. Game-game yang dibuat oleh orang-orang kafir Yahudi merusak pemikiran, nilai-nilai Islam yang ada di rumah kita. Lebih senang anak-anak itu melihat handphone daripada melihat Al-Quran. Lebih senang anak-anak itu membaca handphone daripada membaca Al-Quran. Maka inilah yang kita khawatirkan. Jangan sempat yang disampaikan Nabi, nanti Islam ada, banyak umat Islam, tapi nilai-nilai Islam hilang dari umat Islam. Maka dhaiful akhlak, jangan sempat kita meninggalkan anak cucu kita lemah akhlaknya, lemah moralnya. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu seseorang. Kalaulah orang yang berilmu, iblis pun berilmu tinggi, tapi tidak ada adabnya. Ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Maka orang yang mulia adalah orang yang tinggi akhlaknya walaupun rendah ilmunya. Lebih mulia di hadapan Allah dan Rasulullah daripada orang yang tinggi ilmunya tapi tidak ada adab dan akhlaknya. Maka jangan sempat kita meninggalkan anak cucu kita lemah akhlaknya, lemah adabnya, lemah moralnya. Bukankah orang-orang tua kita dulu mengajarkan adab yang pertama kali kepada anak-anaknya? Begitu anak mau pergi sekolah, disalamnya mamanya baru berangkat dia sekolah. Disalamnya ayahnya baru berangkat dia sekolah. Siapa yang ada di rumah tuh disalamnya dulu baru berangkat sekolah. Coba ketika disalamnya mamanya, maka mamanya pun mencium jidat anaknya seraya mendoakan anaknya, ya Allah jadikan anakku nih anak yang soleh dan soleha. Ketika setiap mau berangkat sekolah disalamnya mamanya, disalamnya ayahnya, mengedepankan akhlak, mengedepankan moral. Untuk apa tinggi ilmu anak-anak kita kalau tidak ada adab dan akhlaknya? Malu dia menyalam mamanya di depan kawan-kawannya. Padahal akhlak itu jauh lebih mulia daripada keilmuan seseorang. Mari kita diingatkan oleh Allah, jangan sempat kita tinggalkan anak cucu kita lemah akhlak, moral dan adabnya. Lalu yang ketiga, yang tidak boleh lemah menurut tafsir Ibnu Katsir dikatakan adalah dhaiful ilmi. Jangan sempat kita tinggalkan anak cucu kita lemah keilmuannya. Setelah dia imannya kuat, akhlaknya, adabnya kuat, maka inventarislah ilmu kepada mereka. Sayyidina Ali katakan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau bahagia dunia, maka raihlah ilmu dunia. Siapa yang mau bahagia akhirat, maka raihlah ilmu akhirat. Siapa yang mau bahagia dunia akhirat, maka raihlah ilmu dunia, ilmu akhirat. Maka ilmu akhirat itu yang utama. Maka begitu anak mulai besar dia pandai membaca, ajarkan Al-Quran kepada mereka. Ada tahfiz Quran dibuat oleh masjid ini. Bantu tahfiz Quran itu. Itu adalah membantu anak-anak kita. Karena yang pertama kali yang kita harus ajarkan kepada anak kita, ilmu akhirat, ilmu agama. Ajarkan mereka bagaimana mampu membaca Al-Quran yang baik, menghafal Al-Quran yang baik, mengamalkan Al-Quran yang baik. Ketika mati kita, mereka yang akan memandikan kita. Mati kita, mereka yang akan mengafani kita. Mati kita, mereka yang akan menjadi imam sholat kita. Mati kita, mereka yang akan menghantarkan kita ke kubur. Meninggal kita, setiap sholat mereka mendoakan kita. Bagaimana mereka mau mampu memandikan kita, menyolatkan kita, menguburkan kita, mendoakan kita, kalau mereka tidak pandai membaca Al-Quran, tidak pandai sholat, tidak pandai tuntunan-tuntunan ibadah yang biasa dilakukan di pendidikan agama. Maka ajarkan pendidikan agama kepada mereka. Silahkan mau belajar umum, silahkan. I'mal dunyaka, cari dunia seolah-olah kau hidup selamanya. Tapi jangan lupakan ilmu akhirat kepada anak-anak cucu kita. Sekolah umum silakan, masukkan juga mereka ke MDA. Masukkan mereka ke tahfiz Quran. Sehingga mereka mampu membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendoakan kita ketika kita telah meninggalkan dunia ini. Lalu yang keempat adalah dhaiful ukhwah. Jangan kita tinggalkan anak cucu kita lemah rasa persaudaraannya. Hari ini kita masuk tahun politik. Jangan sampai
kita sesama kita diadu domba sehingga tidak bercakapan di antara kita. Quwwatul ukhwah. Islam mengajarkan ketika Nabi di Mekah tidak diajarkan Nabi, hei saudaramu adalah yang satu nasab denganmu, saudaramu yang satu marga denganmu, tidak. Tapi ketika Nabi berdakwah di Mekah, Nabi katakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara. Kalau dia beriman kepada Allah, dia adalah saudaramu. Nabi berdakwah di Madinah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kalau dia beriman kepada Allah, dia adalah saudaramu. Hari ini umat Islam diserang di Palestina oleh orang-orang Yahudi. Kewajiban kita sebagai umat Islam, karena mereka adalah saudara kita, kita doakan mereka, kita donasi kepada mereka, maka doa kita panjatkan untuk saudara-saudara kita di sana. Quwwatul ukhwah. Kita kuatkan rasa persaudaraan di antara kita. Anak-anak kita 4 bersaudara. Ajarkan kepada mereka, begitu kumpul, sampaikan kepada mereka, nak, kalian saudara. Jangan sempat meninggal ayah, meninggal oma, kalian ribut gara-gara harta warisan. Maka ajarkan kepada mereka bagaimana kuatnya rasa persaudaraan di antara mereka. Jangan sempat kita punya anak, abangnya susah, adiknya punya. Lalu datang adiknya ke rumah abangnya, minta supaya dibelikan beras. Sehingga adiknya bilang tidak ada beras, padahal dia mampu. Maka ini dosa besar ketika dia tidak membantu saudaranya. Karena infak sodakoh diutamakan, salah satunya adalah kuroba, saudara-saudara senasab kita. Lalu yang terakhir adalah do'iful maliyah. Jangan sempat kita tinggalkan anak cucu kita lemah kesejahteraannya. Ajarkan mereka skill, kemampuan, sehingga mereka bisa mencari harta. Kalau kita mampu bawa mobil, ajarkan mereka membawa mobil. Suatu ketika kalau tidak ada lagi uang mereka, mereka bisa menjadi supir angkot. Kalau kita pandai menjahit, ajarkan mereka menjahit. Suatu ketika tidak ada uang mereka, minimal mereka bisa menjahit untuk menghidupkan keluarganya, untuk menghidupkan anak istrinya. Maka tanamkan kekuatan maliyah kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita meninggalkan keturunan kita kuat akidah dan imannya, kuat akhlak dan adabnya, kuat keilmuannya, kuat rasa persaudaraannya, dan kuat secara materinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.